Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Yuniatri Widyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 1901111085. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono SE MPA. Jurnal yang akan saya review adalah ini, dengan judulnya Pengembangan UMKM melalui Digitalisasi Teknologi dan Integrasi Akses Permodalan. Oke, nama jurnalnya yaitu Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, volume 8 nomor 2 tahun 2020 dengan jumlah 9 halaman. Oke, jadi penulis jurnal ini yaitu Ramlah Pujiastuti Kartono dan Rahmadi. Di video kali ini saya akan mereview jurnal. Isinya yaitu tentang pembahasan latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Langsung saja yang pertama yaitu ada latar belakang. UMKM atau usaha mikro kecil menengah memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Menurut Susilo dan kawan-kawan tahun 2008, UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Di tengah keterbatasan pembiayaan usaha dan lemahnya akses ke perbankan, kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan kontribusi UMKM. Khususnya sektor mikro terhadap pembentukan PDB mengalami peningkatan. Perkembangan dari tahun ke tahun cukup menggembirakan. UMKM sebagai leading sektor usaha di Indonesia harus dapat menyesuaikan kegiatan produksi dan pemasarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kenyataannya, keadaan ini belum termanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM, khususnya UMKM yang ada di desa. Sebagai kabupaten perdagangan, Kabupaten Cirebon memiliki berbagai jenis UMKM, khususnya UMKM batik, makanan olahan, rotan, perikanan, dan lain-lain. Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon pun dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu daerah di Kabupaten Cirebon yang UMKM-nya sedang berkembang adalah Desa Sindang Kasih. Era digitalisasi saat ini, UMKM harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah melaksanakan program pendampingan pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Melalui pendampingan ini dapat meningkatkan pemasaran produk dan akses permodalan bagi pelaku UMKM di Desa Sindang Kasih, Kabupaten Cirebon. Manfaat kegiatan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM untuk mendistribusikan dan mempromosikan hasil produksinya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, serta menjaring relasi yang kuat untuk akses permodalan bagi pelaku UMKM yang ada di Desa Sindang Kasih, Kabupaten Cirebon. Yang kedua yaitu ada metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan permasalahan ini adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipasif yang dikenal sebagai metode PLA, Participatory Learning and Action. PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, solusi yang dapat ditawarkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi pentingnya penggunaan teknologi di era revolusi industri 4.0 dalam persaingan bisnis yang mereka jalani. Yang kedua yaitu sosialisasi teknik pemasaran produk UMKM melalui media elektronik oleh pelaku UMKM di Desa Sindang Kasih. Yang ketiga yaitu sosialisasi jaringan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindang Kasih. Yang keempat yaitu sosialisasi dan pendampingan untuk mengakses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindang Kasih. Yang ketiga yaitu ada hasil dan pembahasan. Dalam kegiatan pengembangan UMKM di Desa Sindang Kasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, melalui tim digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan, tim melakukan model matrik atau kegiatan pendampingan sebagai indikator untuk melihat apakah ada peningkatan kapasitas dari UMKM tersebut dalam kegiatan pengembangan UMKM.
Kegiatan ini dilakukan langsung di daerah tempat tinggal pelaku UMKM, yaitu di Desa Sindang Kasih. Secara umum, kegiatan pendampingan yang dilakukannya yaitu antara lain, tahap awal, sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Tahap yang kedua yaitu pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Dalam tahap ini, pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk secara online melalui simulasi kasus. Yang ketiga yaitu dalam tahap terakhir ini, pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi, hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka dapat membuat perencanaan bisnis yang baik. Tahap yang keempat yaitu ada kesimpulan. Pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online dan pemasaran offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan distribusi barang hasil produksi di UMKM di Desa Sindang Kasih. Sebelumnya, produk hanya dipaparkan di daerah setempat. Saat ini produk yang dihasilkan sudah dipasarkan sampai di luar daerah. Peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindang Kasih. Jika dulu produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil dengan kemudahan akses permodalan saat ini, usaha yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dan peningkatan skala produksi. Di sini yang terakhir yaitu ada saran. Yang pertama, saran yang diberikan yaitu diperlukan dukungan dari semua stakeholder, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait, sehingga pengembangan kapasitas UMKM tenan dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua yaitu dibutuhkan program lanjutan secara kontinu atau secara berkelanjutan sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM tenan, baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan, serta fasilitas promosi melalui pameran tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Yang terakhir yaitu perlu dihasilkan program pengembangan UMKM tenan melalui teknologi informasi dengan didukung oleh e-marketing berbasis web. Seperti itu review jurnal menurut pendapat saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.